Shalom semuanya, kembali lagi bersama kita. Saatnya kita akan sekolah minggu bersama aku Sarah dan ada Megan. Teman-teman, ayo kita bangkit diri, kita nyanyikan satu pujian Jalan Serta Yesus. Semangat ya semuanya. Masih semangat kan semuanya untuk memuji Tuhan? Saatnya kita ganti pujian, kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia.
Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Nanti teman kita Monik yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui pujian-pujian kami Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan, dan berkati juga guru kami yang akan mengajar. Dan ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Tante akan bercerita tentang firman Tuhan yang berjudul Selamat dalam Batra. Kalian bisa baca di Kejadian 6, Kejadian 7, dan Kejadian 8. Di sini menceritakan seorang bapak bersama 3 orang anaknya yang bernama Sem, Hem, dan Yafet. Mereka hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Mereka selalu mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Lain dengan tetangga-tetangga atau orang-orang yang hidup di sekitar Nuh. Mereka sering melakukan kejahatan. Mereka selalu berbohong. Mereka saling menyakitin, mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka membenci Tuhan, mereka tidak mempercayai Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan sedih, dan Tuhan ingin menghukum mereka, adik-adik. Maka pada suatu hari Tuhan berkata kepada Nuh, "Aku akan menurunkan hujan yang sangat deras untuk beberapa hari, karena aku akan menghukum mereka atas semua kejahatan mereka dan ketidakketaatan mereka kepada Tuhan. Dan aku akan menyelamatkan engkau sekeluarga Nuh, tapi engkau harus membuat batra atau kapal yang sangat besar." Adik-adik, apa yang dikatakan Tuhan kepada Nuh lakukan bersama keluarganya. Maka Nuh mulai membuat batra atau kapal besar bersama keluarganya. Tapi tetangganya atau orang-orang sekitar Nuh melihat apa yang dilakukan Nuh, dan mereka berkata kepada Nuh, "Kalian sedang membuat apa?" Terus Nuh berkata, "Membuat batra untuk apa?" tanya mereka. "Tuhan mengirimkan banjir yang sangat besar. Tuhan menyuruh kami membuat batra supaya kami selamat." Nuh berkata demikian, ya adik-adik. Terus mereka berkata, "Banjir besar? Mana mungkin? Coba lihat, langit begitu cerah," kata tetangga mereka sambil mentertawakan Nuh. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan mengirim banjir yang sangat besar, dan mereka hanya mengejek-ngejek Nuh dan keluarganya Nuh. Mereka tidak mau berubah atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Nuh tetap terus membangun batra itu dan mengingatkan lagi kepada tetangganya tentang banjir yang akan datang yang sangat besar. Sampai batra itu selesai, ya adik-adik, mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan dan apa yang diucapkan oleh Nuh. Mereka juga berkata tidak akan pernah ada banjir besar. Adik-adik, setelah Nuh selesai membangun batra tersebut, maka Tuhan menyuruh Nuh bersama dengan anak, menantu, dan istrinya masuk ke dalam batra tersebut. Dan juga Tuhan mengirim binatang-binatang dan burung-burung setiap sejenis sepasang, ya adik-adik. Mereka datang dari hutan rimba. Seperti apa itu adik-adik binatangnya? Kalian bisa nyebutkan? Ya benar, seperti singa, harimau, beruang, jerapah. Semua sejenis dan sepasang, betina dan jantan. Dan mereka juga berbaris pada saat masuk ke batra tersebut, ya adik-adik. Ajaib sekali ya, mereka tidak
berdesak-desakan, tapi mereka teratur naiknya adik-adik. Mereka masuk ke dalam batra tersebut, mereka sepasang-sepasang masuk ke dalam dan langsung masuk ke kamar yang telah disiapkan oleh Nuh di dalam batra tersebut. Dan juga Tuhan memanggil burung-burung yang ada, seperti yang burung yang kecil sampai burung yang sangat besar, semuanya sepasang. Mereka melewati jendela ya adik-adik, dan Nuh dan keluarga mereka juga menyiapkan makanan untuk semua binatang dan untuk semua burung, seperti yang Allah perintahkan kepada Nuh. Adik-adik, setelah itu Tuhan berkata, tibalah waktunya Nuh, sekarang engkau dan keluargamu masuklah ke dalam batra. Maka Tuhan sendiri yang menutup pintu batra tersebut adik-adik. Kemudian tidak beberapa lama hujan pun turun yang sangat lebat. Awan di atas langit hitam pekat. Tak lama kemudian hujannya semakin lebat dan semakin lebat. Adik-adik, sangat deras. Adik-adik, maka air itu semakin meluap adik-adik. Badan banjirnya semakin meninggi dan semakin meninggi sampai menutupi atap rumah, sampai kemudian pohon pun tak terlihat, dan akhirnya gunung-gunung pun ditutupi oleh air. Jadi segala apapun yang ada di muka bumi pada saat itu pasti mati. Mereka tidak bisa berlindung di manapun. Nah, adik-adik, segala sesuatu yang ada di muka bumi pada saat itu ditutupi oleh air yang sangat besar dan banjir yang sangat besar. Tetapi di dalam batra itu kering dan hangat adik-adik. Nuh bersama keluarganya aman di situ. Tuhan melindungi Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang dan burung-burung tersebut yang ada di dalam batra tersebut. Setiap hari ada makanan dan minuman untuk mereka. Sesudah berhari-hari lamanya, akhirnya hujan pun berhenti adik-adik, dan Nuh membuka jendela batra tersebut dan dia melihat air sekelilingnya. Langit sangat cerah dan matahari pun kembali bersinar. Kemudian Tuhan mengirim embusan angin di atas bumi dan air pun mulai surut. Daratan mulai mengering. Batra Nuh yang Nuh naikin itu pun kandas di atas gunung. Kemudian Tuhan berkata kepada Nuh, keluarlah dari batra itu, engkau dan keluargamu serta semua binatang yang ada di dalam batra tersebut adik-adik. Kemudian juga Tuhan membukakan pintu batra tersebut, dan mereka dengan sukacita, Nuh, Sem, Ham dan Yafet istri dan menantu Nuh, mereka keluar dari batra tersebut. Betapa senangnya mereka adik-adik karena mencium udara yang sangat segar. Binatang-binatang yang ada di dalam batra tersebut seperti gajah, jerapah, singa, harimau, mereka juga keluar dengan sukacita. Mereka senang melihat langit yang cerah, matahari yang bersinar. Adik-adik, kemudian Nuh memanggil keluarga mereka untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Adik-adik, Nuh bersama keluarganya mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau memelihara kami dari bahaya banjir yang besar. Tuhan senang adik-adik melihat Nuh dan keluarganya mengucap syukur kepadanya.
Tuhan juga memberkati mereka dan berjanji, selama bumi masih ada, aku tidak akan mengirim banjir besar lagi. Siang akan datang setelah malam, dan musim panas akan datang setelah musim hujan. Lihatlah ke langit, aku menaruh pelangi di langit sebagai tanda yang akan mengingatkan engkau akan apa yang telah aku janjikan. Itu janji Tuhan kepada Nuh ya adik-adik. Nuh dan keluarga memandang ke langit. Di sana ada pelangi yang sangat indah. Itu pelanginya ya adik-adik. Ada merah, kuning, hijau dan biru, dan mereka mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas janjimu, kata Nuh dan keluarganya kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Adik-adik, kita bisa menyimpulkan dari cerita firman Tuhan pada hari ini bahwa Tuhan melindungi Nuh sekeluarga selama banjir besar, dan juga Tuhan dapat menjaga mereka dalam masa-masa kesulitan. Dan satu hal lagi, Nuh bersama keluarganya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan selama mereka ada di dalam bahtera tersebut. Adik-adik, kita coba belajar juga dari Nuh. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, selalu tetap setia beribadah walaupun secara online. Adik-adik jangan malas ya, tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman yang kalian dengar, kalian bisa mencerna dengan baik, bisa mengerti apa yang dimaksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Shalom.